Salam buat kita semua. Terima kasih buat kehadiran kita pada malam hari ini. Terima kasih buat semangat kita untuk doa 10 malam. Biarlah melalui malam pertama doa ini, urapan yang kita terima, urapan yang kita bawa akan transfer kepada jemaat yang tidak hadir. Amin. Semoga hari berikutnya jemaat bisa hadir. Inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai hamba Tuhan. Kalau jemaat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti rohnya menyala-nyala, pasti semangatnya di dalam Tuhan itu pasti menyala-nyala. Karena tadi kita mendengar doa daripada jemaat, dikatakan daging ini sangat kuat. Ya, saya ada mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan kalau daging kita ini kuat, roh kita lemah, nanti roh kita ini dimakan sama daging, ya. Tapi kalau roh kita kuat, dagingnya ini dimakan. Artinya tunduk, ya, tunduk kepada otoritas daripada Tuhan, ya. Satu hal pada malam hari ini, bagaimana Roh Kudus menyatakan lewat ibadah kita malam hari ini bahwa surga bersukacita atas pujian penyembahan kita, atas kehadiran kita malam hari ini, ya. Tuhan memberkati kita semuanya, biar kita semuanya terus haus dan haus, kita terus rindu dan rindu. Selanjutnya kami serahkan buat hambanya. Terus puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai jemaat Tuhan, ya, ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan, kita datang saja. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, Yesus itu hadir. Jadi tergantung iman kita dan kepercayaan kita. Karena tadi kan Bapak Gembala sudah menyampaikan firman yang disampaikan oleh Roh Kudus itu, bagaimana Maria Magdalena sudah bertemu Yesus secara langsung, face to face. Yesus yang suruh dia kasih tahu sama muridku, aku sudah bangkit. Ya, kenapa Maria ini yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, tadi Bapak Gembala menyampaikan firman di Markus 16. Kita harus baca Markus 1 sampai Markus 16. Siapa dia? Maria yang sudah diusir 7 setan. Apa yang dia berikan kepada Yesus? Dia berikan seluruh hidupnya, seluruh hartanya. Dia bawa keluarganya untuk mengasihi Yesus, melayani Yesus. Itu Tuhan Yesus catat. Ya, jadi Alkitab mengajar kita untuk berbuat baik kepada Tuhan Yesus. Jadi semua perbuatan baik kita yang dicatat itu yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, kepada Tuhan. Saudara sudah ngerti Tuhan Yesus itu siapa? Dia kepala gereja. Dalam gereja ada siapa? Saudara sudah tahu. Udah bagian saudara ngajar. Ya, udah bagian saudara mengajar, gitu ya. Oke, kita langsung saja dulu baca firman Tuhan-nya. Markus 16 ayat 1 ayat saja. Ayatnya yang ke-20. Markus 16 ayat 20, demikian firman Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Harus pergi. Saudara harus pergi. Bapak Gembala dulu waktu diutus dari gereja Bapak Gembala, ya, dia pergi ke Bengkong. Dia pergi ke bawah jembatan sana yang dikelilingi oleh WC Internasional, yang mengajar sekolah minggu. Nah, itu namanya pergi mengajar sekolah minggu. Ya, saudara, ya, untuk melayani Tuhan, sudah memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan turut bekerja ketika kita pergi. Ya, Tuhan turut bekerja. Jadi saudara ini kan sudah diajar di sini. Tugas saudara itu beritakan speak Jesus, speak Jesus. Ya, di sini dikatakan mereka pergi. Pergi bukan untuk pesta keluarga, ya sayang. Pergi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan Tuhan Yesus. Apakah kita boleh pergi ke kepentingan pribadi? Boleh.
Semuanya kita boleh pergi, tetapi yang Tuhan mau kepentingan Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk kepentingan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Saudara kasih dalam Tuhan, Injil itu yang menyelamatkan kita. Jadi saya sharing dengan Ocean itu ada 4 level ya saudara. Ini tentang Injil ya, 4 level. Ada dia di luar gerbang. Ya, dia ada di luar gerbang. Contohnya dia orang saleh seperti Cornelius. Ya, mari kita saleh, takut Tuhan, latih diri kita untuk saleh, takut Tuhan. Nanti suami-suami ya belajar seperti Cornelius, saleh, takut Tuhan, mengajak istri dan anak seluruh keluarganya saleh, takut Tuhan, suka memberi, suka berdoa. Memberinya jangan salah. Saya suka memberi kemana? Kepada umat Tuhan itu gereja. Ya, itu kan saleh dia. Dia itu sangat dekat dengan kerajaan surga, tapi belum di dalam. Ya, karena untuk bisa di dalam itu harus lewat pintu. Pintunya adalah Tuhan Yesus. Yohanes 14, akulah jalan. Ini bahan untuk saudara mengajar orang ya. Saudara ini kan ya, lewat pintu. Ya, dia harus terima Yesus. Sudah saya share kan, doa terima Yesus. Semua grup saya sudah share kan? Ya, Haleluya. Saya kan nggak langsung terima Yesus. Saya itu sudah membaca Alkitab dari SMP saya. Sudah setia ibadah, setia diajar, semua setia. Ya, semua bahan materi firman Tuhan itu bukan saya pelajari, tidak, saya hanya membaca saja. Saya sendiri membaca fokus, kemudian firman traktat penginjilan. Kalau itu kan yang bisa kan langsung doanya. Ya, jadi waktu saya baca traktat penginjilan itu kurang lebih mungkin ada 10-15 halaman itu saya baca berulang-ulang karena saya sudah biasa menghafal pelajaran dari SMP 1-2-3, SMU 1-2-3. 6 tahun itu saya tukang menghafal pelajaran. Ya, gitu. Jadi dia masuk di ranking 1-2-3 itu untuk pelajaran. Jadi berita Injil pun saya lakukan seperti saya baca berapa hari, 3 hari. Jadi dia memang sudah masuk dan nempel. Ya, itu saya praktek terus gitu. Baru endingnya saya baca doa terima Yesus itu loh yang saya sudah share. Itulah tiba-tiba saya mengalami Tuhan. Saya nggak beruntung lagi dia mengalami Tuhan. Jadi saya tahu sejak itulah saya sudah masuk di dalam gerbang. Gitu ya. Jadi seperti Saulus jadi Paulus. Saulus mengenal Tuhan, bertemu Tuhan secara pribadi. Jadi saya ini kelompok Saulus, kelompok Nikodemus, kelompok Cornelius, atau kelompok seorang bilang orang jahat juga terserah, nggak apa, ya. Ya. Jadi yang orang saleh kan banyak di dunia ini, orang saleh itu dekat. Tuhan Yesus bilang engkau sangat dekat dengan kerajaan surga, tapi belum di dalam. Kalau kita belum Tuhan Yesus bawa ke dalam, kita nggak bisa memuji, menyembah, nggak bisa dibawa masuk ke ruang worship. Jadi sejak saya terima Yesus itu, saya selalu dalam hadirat Tuhan itu saya nangis sampai hari ini. Itu Roh Kudus yang bawa saya dalam keintiman. Itu worship itulah keintiman. Jadi ya saudara, lewat Injil, beritakan Injil supaya setiap orang percaya dan terima Yesus. Tuhan turut bekerja ketika saudara memberitakan Injil. Tadi ada doa. Kami siap melakukan. Saudara harus bertanggungjawabkan doamu itu. Harus bertanggungjawabkan doamu itu. 20 tahun yang lalu saya berdoa. Waktu saya baca firman Matius 7 ayat 21-22, Tuhan, kenapa ini kelompok sudah saya baca surga neraka? Saya baca lagi Matius 7 ayat 21-22. Kenapa Tuhan ini kelompok pendeta dia engkau tolak? Saya ini kan kelompok pendeta keluarga saya. Saya waktu itu belum sekolah kitab. Opa saya dari mami itu pendiri GPDI pertama di Manado. Ya, papi saya pendeta gitu ya. Jadi saya sudah baca surga neraka, terus saya baca lagi setelah saya lahir baru saya baca lagi Matius 7. Kenapa mereka dibuang? Tuhan, ya, saya berdoa, saya tidak mau masuk kelompok itu Tuhan. Saya tidak mau keluarga saya masuk kelompok itu, karena saya sama doanya tadi, saya mau masuk di kelompok yang dikenal Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan doa kita untuk bisa masuk surga. Ya, ternyata Tuhan itu mendengar doa saya. Semua doamu Tuhan dengar. Dengan cara saudara akan melewati step by step
tes demi tes, proses demi proses, akan melewati step by step, proses demi proses. Saudara, apakah ada orang dia ketika di Yohanes 6 dia sudah jadi murid mengundurkan diri dari mengiring Yesus, ya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi dari firman Tuhan itu kita tahu 120 murid itu yang tidak mengundurkan diri dan mereka berdoa di loteng. Apa yang terjadi? Roh Kudus mengurapi Petrus, dia berkhotbah, yang dimenangkan adalah 3.000 orang saleh, sayang. Bukan orang jahat itu 3.000 orang saleh dari penjuru dunia, bapak-bapak yang terhormat, yang cinta Tuhan, cinta ibadah, mau di negara Amerika, mau negara Arab, mau negara mana, mereka tetap datang mengabdi, beribadah, menyembah Tuhan Allah Bapa Yahweh di Yerusalem 1 tahun 3 kali. Itu orang saleh. Waktu mereka dengar firman dari Petrus, saat itu mereka dijamah sama Roh Kudus, mereka bertobat. Pelayanan Yesus tidak ada satupun yang selamat karena tidak dijamah Roh Kudus. Saat itu Roh Kudus belum tercurah kecuali murid-murid yang ikut Yesus. Jadi Roh Kudus kenapa bisa 3.000 bertobat, sayang? Saat itu Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus yang menjamah 3.000 orang saleh. Dan yang menjadi pelayan Tuhan saat itu adalah 120 murid yang dipimpin oleh 12 murid, yang satu sudah diganti. Dan kemudian salah satunya dia akan menjadi gembala sidang gereja mula-mula, namanya Petrus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kenapa mereka sampai diurapi? Kita lihat perjalanan mereka. Yang pertama, saya tadi sudah baca ayat pertama itu di Markus 1. Mereka itu adalah kelompok umat Tuhan. Waktu Yohanes Pembaptis memberitakan Injil, mereka itu datang bertobat. Katakan datang bertobat. Bertobat mengaku dosa. Ini pintu untuk setiap kita, mau kelas pendeta, kelas penjahat, kelas pelacur, kelas orang saleh, kelas orang jahat. Ini pintu pertobatan. Dia di Markus 1, kalau Matius pasal 3, Yohanes pasal 3, kalau di Markus pasal 1. Ya, mereka dengar khotbah. Setiap kali baca firman saudara bertobat. Setiap kali dengar khotbah saudara bertobat. Tidak bisa bertobat kalau saudara tidak buka hati menerima jamahan Roh Kudus, menerima jamahan firman. Tidak bisa bertobat. Tapi setiap kali saudara dengar firman, saudara buka hati, saudara menerima itu, maka Roh Kudus akan membuat engkau menangis dan bertobat. Itu pekerjaan Roh, tergantung hatimu, sayang. Ya, semuanya pekerjaan Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus tidak ada yang bertobat. Jadi saya katakan Tuhan, itu 3.000 itu orang saleh Tuhan. Yang dari Tuhan pasti Tuhan kirim yang baik. Dari mana Petrus menginjil Kornelius? Kornelius ini orang baik, tapi dia masih di luar kerajaan. Karena ketaatannya berdoa, saleh, memberi, takut Tuhan, doanya sampai di surga. Jadi kalau dia belum orang surga saja, belum anaknya Yesus saja, doanya bisa sampai lewat kesucian, kesalehan, takut Tuhan, suka memberi, suka berdoa. Sampai. Mau doa saudara sampai itu saja, ikut aja Alkitab, nggak susah. Semuanya karena Roh Kudus, ya. Tuhan turut bekerja ketika kita menyampaikan firman. Mungkin kan saudara tahu ya. Terus dia dalam keadaan sakit parah. Kami kira dia sudah mau pulang, kemudian dia pulang. Kemudian apa yang terjadi di dalam dia? Tiba-tiba dia bisa jatuh sakit parah. Jadi waktu kita pulang itu ada isi, kita lihat ini Bapak Siong Bing ya. Bisa lihat sendiri. Itu seharusnya dia mati saat itu. Ya, kelihatan kondisi fisiknya, roh maut. Ya, tetapi ada sesuatu yang dia akui di hadapan Tuhan. Ya, DOSA yang saudara tidak boleh mendengar. Kalau dia mengaku dosa, kan namanya dia bertobat, tahu waktu itu dia akan mati. Ya, ini benar ya, pengakuan dosa, pertobatan ini sangat penting untuk kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Pengakuan dosa sangat penting untuk setiap kita di hadapan Tuhan dan untuk Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apakah dia putus nyawanya masuk ke Firdaus seperti orang di sebelah kanan, ataukah dia hidup diberikan kesempatan hidup, itu tergantung Roh Kudus. Ya, jadi saya tahu waktu saya
paku itu detik-detik seharusnya dia sudah selamat jalan, ya. Tapi tiba-tiba dia bisa setelah beberapa jam dia bisa sehat kembali. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ada situ musir-musir setan, saudara? Nggak ada. Tidak ada, ya. Tidak ada musir setan. Roh ya, karena di situ, ya, ketika kita bersama-sama kita berdoa, Tuhan bekerja. Puncaknya adalah dia nggak mati. Ya, kok bisa ya? Itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja menyertai setiap kita anak-anak. Jadi saudara praktekkan firman Tuhan yang saudara dengar, saudara praktekkan, ya, saudara belajar menginjil, praktekkan. Terus kenapa ada satu perempuan yang belum menikah? Dia sekarang sudah dipakai Tuhan, luar biasa diurapi, ya, luar biasa. Dia masuk di pelayanan apostolik. Jadi, tapi orang luar negeri. Jadi dia kasih tahu begini, saudara, kalau kita satu kali masuk jemaat itu, kalau kita main-main kita rugi loh. Padahal Tuhan mau pakai. Jadi katanya dia bayar harga, dia udah percaya terima Yesus, dia bayar harganya 25 tahun. Menjadi satu jemaat gereja lokal. Kata dia belajar untuk tunduk taat dalam segala hal, tunduk taat total kepada firman Tuhan, tunduk taat total seperti Elisa taat kepada Elia. Di sini ada kultum, sehingga Elisa dapat double portion power. Dia sekalipun dia hanya babu kultum, dia dapat double power. Pelayannya cuma, Bapak Elisa mau kemana? Bapak Elisa ini aku ya Bapak Elisa ini kubawakan ini ya. Hanya seperti hamba. Ya, tapi dia benar melayani Elisa. Dia dapat double portion power of God. Yosua itu begitu mengabdi hanya sebagai hamba 40 tahun. Dia dapat power dari Roh Kudus, impartasinya melalui Musa. Kalau kita menjadi jemaat yang taat dan setia nanti di gereja lokal kita masing-masing dari hari ini ke depan, sungguh-sungguhlah seperti Kaleb dan Yosua. Terus sama firman Tuhan itu taat total. Kalau kita tidak taat, Roh Kudus tidak bisa bekerja bagi kita yang tidak taat kepada firman. Saudara dengar baik-baik ADP, RTG, PPS, bisa nggak taat itu? Kalau nggak bisa taat itu, tidak bisa masuk ruang worship. Ruang worship itu yang bagaimana? Saudaranya gini aja, kuasa Tuhan bekerja. Ya, jadi katanya mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, dan mengasihi jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa itu nanti mengalami Tuhan seperti saya, supaya nanti setan-setannya maksudnya dia gini, ada satu nabi engkau akan Tuhan pakai. Mengasihi Tuhan artinya mengorbankan semua ambisi mimpi-mimpi pribadi, ya. Tergantung berapa besar harga yang akan kau bayar, sebesar itulah kuasa dan otoritas. Jadi dia sudah membuat lagu, rilis lagu rohani Kristen, akan menjadi artis dan akan merencanakan untuk ini, itu. Dia serahkan semuanya itu, dia berbalik untuk menjadi pemuji, penyembah, pendoa, dan kemudian dia mulai memberitakan Injil. Tuhan akan pakai itu dalam pelayanan apostolik kan, pelayanan rasul, ada pelayanan prophet. Kalau Bapak Gembala ini dia memang gembala. Ya, waktu dia ada di Blok 4, Tuhan kasih penglihatan dia mengembalakan di Bengkok. Itu Tuhan kasih dengan jelas visinya, dia melayani di Bengkok. Dia baru cerita sama saya sekarang. Ya, kalau ini untuk yang kelas-kelas Bulton ya, yang saya beritakan ininya saudara dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi di mana Tuhan memberikan kita visi? Ya di situlah. Nah, kalau saudara sudah ketemu dengan gerejanya Tuhan Yesus di tempat ini, ya ini saja kuncinya. Mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Pemesian ini cara dia mengasihi Tuhan. Tidak ada motornya, tidak ada uangnya. Dari Blok 4 dia pergi ke Bengkok. Tidak ada ongkosnya, dia jual telur ayam supaya ada ongkos ke sini untuk ngajar anak sekolah minggu bertahun-tahun. Itu mengasihi Tuhan itu. Ya, mengasihi Tuhan seperti itu. Ya, kadang-kadang jalan kaki, terus fokus ya. Di sini sudah 15 tahun gereja baru, tapi sebelumnya banyak harga yang harus dia bayar ya. Jadi taat itu karena memang sudah menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Tetapi sebelum di sini sudah banyak penglihatan yang dia dapatkan melalui pertemuan doa seperti ini. Ya, jadi
tidak masalah berapapun sisa atau jumlah jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan mau pakai semuanya agar kita mengasihi Tuhan. Kami tidak pernah diajar kau tidak boleh pergi ke situ, itu berhala, kau tidak boleh pergi ke ibadah itu, kau tidak boleh lagi ikut itu. Itu bukan manusia yang ngajar, itu Roh Kudus yang ngajar kami. Caranya Roh Kudus ngajar begini ya. Ini kan tempat persekutuan, ini kan tempat komunitas yang kami suka pergi. Hati kami kok rasanya nggak sejahtera ya. Coba saudara bandingkan ya. Sekarang saudara mulai peka dengan Roh Kudus. Saudara ini sering pergi kemana-mana, ya. Kok saya nggak nyaman ya di sini? Akhirnya pelan-pelan saya mengundurkan diri. Kok saya nggak nyaman ya di kumpulan ini? Kumpulan kelompokan teman-teman saya. Kok saya nggak nyaman ya? Kalau saya sendiri di rumah bersekutu saya nyaman. Nyamannya. Akhirnya lama-lama saya lepas. Lama-lama saya lepas. Akhirnya saya total intim bersekutu dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Jadi seperti itu caranya. Kalau saudara bilang, saudara yang itu setan, ya saya celakalah anak-anak memberontak pergi ke suatu tempat yang tidak diutus sehingga dosa bertambah. Saudara, kalau hati jubul, kalau nggak akan masuk, itu masuk kiri keluar kanan. Tapi coba dari hati saudara, apa kata Roh Kudus? Jadi waktu saya pernah berapa kali pulang, kok ada acara-acara gini, kok saya nggak nyaman, kan saya nggak ngerti itu. Jadi sekarang saudara sudah harus peka kepada Roh Kudus. Kok saya nggak nyaman, saya nggak mau lagi lah. Gitu. Di situ Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Karena saudara sudah percaya, terima Yesus ya, ada Roh Kudus. Di situlah Roh Kudus bekerja dengan lembut. Contoh, lembut seperti itu dia berbicara kepada kita. Dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jadi kita sejak kita percaya terima Yesus, kita harus langsung menjadi jemaat gereja Tuhan di Kisah Rasul 2, pemuji, penyembah, pendoa, baik secara pribadi. Ini Markus 16. Ada dua murid Yesus, Andreas sama Filipus. Itu kan sudah jadi muridnya Yohanes Pembaptis dulu kan, baru jadi murid Yesus. Dan apa yang mereka kerjakan? Kan mereka bayar harga dulu. Yang pertama mereka ikut Yesus. Katakan ikut Yesus. Ya, jadi sebelum ikut Yesus itu apa yang mereka lakukan? Pertobatan, ngaku dosa. Itu kelompok umat. Pertobatan, ngaku dosa, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka menjadi murid Yohanes Pembaptis, murid gereja, murid hamba Tuhan. Kemudian setelah itu baru mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi. Itu ya, itu levelnya. Bertemu dengan Yesus secara pribadi dan menjadi murid Yesus. Bayar harga sekolah 3,5 tahun. Baru mereka sehati berdoa dan mereka saat ini Yesus tinggalkan mereka akan sehati berdoa dan mereka diurapi Roh Kudus dan Roh Kudus memakai mulut Petrus untuk memberitakan Injil. Jadi satu kali saja preaching 3.000 jiwa diselamatkan. Jadi kenapa kuasa Tuhan dicurahkan kepada mereka? Mereka sudah jadi murid dan mereka itu sudah bayar harganya. Jadi ikutin saja alur firman Tuhan itu saudara, maka Tuhan akan mengurapi setiap kita. Dan setiap pekerjanya Tuhan Yesus di Lukas 10, nama-nama itulah yang dicatat di dalam buku kebenaran. Ada berkat-Mu berlimpah atas kami malam hari ini, berkat jasmani maupun rohani. Tuhan sudah memberkati rangkaian ibadah kami awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing membawa sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Masing Tuhan memberkati menyertai perjalanan kami, baik berjalan kaki, naik kendaraan yang jauh maupun yang dekat, tiba di rumah tidak kurang sesuatu apapun. Memberkati juga ibadah besok, hari yang kedua, doa sebelum malam, biarlah seluruh umat